Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin akan bahas buat rekan-rekan semua yang akan mendaftar P3K bagikan. Oke teman-teman ya, jika ada suara-suara berisik abaikan saja. Nah, di video sebelumnya admin sudah menyampaikan informasi itu langsung dari Pak Abah atau dari Pan RB terkait dengan kebijakan pengadaan P3K tahun 2024. Nah teman-teman ya, nah banyak yang bertanya terkait hal ini. Nah, di bagian slide yang telah dijelaskan oleh Pak Abah, karena di sini ada pernyataan terkait dengan guru swasta. Guru swasta atau guru yang dari sekolah swasta yang boleh mendaftar dan terkait dengan prioritasnya. Nah, kita bisa melihat secara lengkapnya melalui Kepmenpan RB 348 tahun 2024, teman-teman ya, terkait mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut saja ke info intinya. Nah, ini kita sudah mengunduhnya teman-teman ya, terkait dengan Kepmenpan nomor 348. Nah, sebagaimana kita lihat di sini, ini untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024. Jadi ini khusus untuk guru dan kita bisa scroll ke bagian memutuskan. Nah, teman-teman ya. Nah, di sini di diktum pertama, nah ini harus dicermati baik-baik pernyataannya. Di diktum pertama, kriteria pelamar pada pengadaan pegawai pemerintah atau P3K untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah. Ingat ya, di instansi daerah tahun anggaran 2024 meliputi pelamar prioritas. Ingat, diktum pertama adalah di bagian A pelamar prioritas, terus yang kedua adalah guru X tenaga honor kategori 2. Terus yang poin C adalah guru non-ASN di instansi daerah atau lulusan pendidikan profesi guru yang terdaftar dalam pangkalan data kelulusan PPG di Kemendikbudristek. Jadi jelas teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman atau adik-adik kita yang sudah memiliki sertifikat pendidik baik yang melalui prajabatan itu juga boleh. Nah, selanjutnya yang perlu dicermati terkait pelamar prioritas. Pelamar prioritas ini dijelaskan di diktum kedua. Pelamar prioritas sebagaimana dimaksud pada diktum pertama huruf A adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K di tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus. Jadi semua P1 baik guru negeri maupun swasta, asalkan dia sudah lulus passing grade di tahun 2021, maka dia itu masuk dalam prioritas pertama. Nah teman-teman ya, di diktum ketiga, guru XTHK2 sebagaimana dimaksud pada diktum pertama huruf B adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data XTHK2 BKN dan aktif mengajar di instansi pemerintah. Jadi ini harus aktif mengajar di instansi pemerintah. Nah teman-teman ya, kalau XTHK2. Kalau yang prioritas yang di poin A, cukup dia menjadi guru di instansi daerah di tahun 2021, apakah dia di negeri atau swasta, itu tidak jadi masalah teman-teman ya, karena kita memang ketahui bahwa banyak guru swasta juga yang lulus tahun 2021. Di diktum keempat, guru non-ASN instansi daerah sebagaimana dimaksud pada diktum pertama huruf C di atas. A. Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data atau yang sudah masuk dalam database. Terus tenaga non-ASN yang aktif mengajar di instansi pemerintah atau di sekolah negeri jika seorang guru. Nah selanjutnya di poin B, guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di data pokok pendidik atau Dapodik Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 tahun. Artinya yang tidak masuk dalam pendataan tapi dia sudah mengajar di sekolah negeri, dia di sini harus aktif mengajar paling sedikit 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus. Ingat ya, terus-menerus. Jadi kalau dia pernah mengajar misalnya di tahun 2020 terus berhenti nanti lanjut lagi di tahun 2023, itu bukan terus-menerus teman-teman ya. Itu sudah akumulasi namanya. Itu tidak termasuk hitungan 2 tahun. Kalau 2 tahun itu misalnya 2022 2023 begitu. Nah, jelas ya. Jadi guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik. Nah, jadi cukup terdaftar di Dapodik. Nah, ini yang penting sudah 2 tahun meskipun tidak masuk dalam database.
Selanjutnya di diktum kelima, pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama huruf A, B, dan C hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat mengajar saat mendaftar. Jadi baik guru prioritas yang P1 atau yang sudah lulus pasti ingat tahun 2021, XTHK 2 maupun yang dipencet adalah tenaga non ASN yang terdata dalam database hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat mengajar saat mendaftar. Jelas ya, di sekolah induk misalnya. Dalam hal terdapat pelamar prioritas sebagaimana dimaksud pada diktum pertama. Nah, ini pelamar prioritas ya. Yang tadi yang sudah PG 2021 berasal dari luar instansi pemerintah atau dari sekolah swasta disyaratkan memiliki surat izin. Jadi swasta, guru P1 swasta boleh ikut dengan catatan mereka mendapatkan izin teman-teman ya, dari kepala instansi atau lembaga atau boleh dari yayasan. Jadi teman-teman yang dari swasta, admin sedikit berikan kemudahan, silahkan teman-teman minta surat izin saja dari yayasan. Itu lebih mudah teman-teman ya, dibanding instansi atau lembaga yang di atasnya. Diktum ke-7, pelamar pada seleksi P3K jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau D4 dan atau memiliki serdik dengan merujuk surat edaran. Jadi merujuk surat edaran terkait linearitas teman-teman ya. Surat edaran guru tentang nomor 1311 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Maret 2024 yang lalu terkait kualifikasi akademik serta sertifikat pendidik dalam pendaftaran P3K untuk guru tahun 2024. Nah, itu teman-teman ya, tapi nanti kita juga cari-cari terkait itu. Kualifikasi pendidikan dan atau kompetensi pendidik pelamar pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum ke-7 dikecualikan bagi pelamar yang melamar pada kebutuhan di wilayah otonomi khusus Provinsi Papua. Nah, ini ada pengecualian ya. Terus ke-9, diktum ke-9, kualifikasi pendidikan dan atau kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada diktum ke-8 untuk guru pada taman kanak-kanak sekolah dasar, pendidikan kesetaraan program paket A atau bentuk lain yang sederajat paling rendah pendidikan menengah atas. Jadi untuk yang di otonomi khusus ya, yang Provinsi Papua, minimal itu mereka SLTA. Dan di sini mengikuti pendidikan guru selama 2 tahun. Dalam hal terdapat pelamar dengan kualifikasi pendidikan dan atau kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9 yang dinyatakan lulus seleksi P3K jabatan fungsional guru, instansi wajib meningkatkan kualifikasi akademik guru ke jenjang sarjana karena mereka kan baru SLTA. Tapi ingat ya, diktum ke-8 ini khusus untuk yang Provinsi Papua. Nah, diktum ke-11, pelamar seleksi P3K jabatan fungsional guru instansi daerah tahun anggaran 2024 sebagai penyandang disabilitas. Nah, ini ada ketentuannya untuk disabilitas ya. Yang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan P3K jabatan fungsional guru bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jadi disabilitas itu yang tunarungu itu tidak boleh ke bahasa Indonesia atau bahasa Inggris memilihnya. Penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan pendidikan jasmani atau PJOK ya. Terus yang netra tidak dapat melamar ke guru seni budaya keterampilan. Jadi buat teman-teman yang disabilitas mohon diperhatikan ketika memilih formasi. Nah, ke-12, seleksi pengadaan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja. Nah, ini sudah kita ketahui ada seleksi administrasi dan kompetensi. Diktum ke-13, seleksi administrasi dilakukan oleh panitia seleksi instansi berkoordinasi dengan Kemendikbudristek. Diktum ke-14, seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-12 huruf B meliputi kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Nah, kalau yang ini pastinya teman-teman sudah paham ya. Ini diktum ke-16, materi seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14 dan wawancara sebagaimana dimaksud pada diktum ke-15 meliputi materi kompetensi teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan seterusnya. Terus materi kompetensi manajerial bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan, dan perilaku individu. Nah, ini ya. Ini sama dengan tahun sebelumnya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini tetap menggunakan CAT dan di sini waktunya adalah 120 menit. Nah, 120 menit teman-teman ya waktunya. Sedangkan untuk wawancara itu hanya 10 menit.
Ini untuk seleksi teknis manajerial untuk penyandang disabilitas sensorik itu dia diberikan waktu 150 menit dan wawancaranya 15 menit. Nah, di sini untuk diktum ke-23 ini terkait dengan jumlah soal keseluruhan ini totalnya 145, teman-teman ya. Kalau kita lihat ini ada teknis 90, manajerial 25, sosiokultural 20, wawancaranya 10. Nah, di sini ini sama teman-teman ya, terkait bobot poin ya. Ini jika paling rendah 1 poin ya, dan paling tinggi 5 poin. Jika tidak menjawab itu 0. Ini untuk kompetensi teknis. Sedangkan manajerial dan sosiokultural di sini dia dapat 1. Terus kalau paling tingginya 4 serta tidak menjawab 0. Sedangkan di sini ini manajerial dan sosiokultural ini sudah ada di sini teman-teman ya, sama. Nilai kumulatif paling tinggi adalah 670. 450 untuk seleksi kompetensi teknis, 180 untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural, dan 40 untuk wawancara. Seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas menggunakan hasil seleksi yang sudah ada di tahun 2021. Selanjutnya, pelamar yang memiliki sertifikat pendidik, liner dengan jabatan yang dilamar, dan terdaftar di Pangkalan Data Kemendikbudristek mendapat nilai paling tinggi 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Alhamdulillah teman-teman ya, dia mendapatkan nilai Permasi Sardik 100%. Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik. Nah, ini penentuan pelamar yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-28 dilakukan secara berurutan. Jadi nanti formasi itu diberikan dulu terhadap pelamar prioritas ya, yang sudah PG di tahun 2021, baik negeri maupun swasta. Setelah itu baru ke XTHK 2 dan lanjut ke rekan honorer yang sudah masuk dalam database ya, database. Setelah itu adalah non ASN yang ada di sekolah negeri yang memiliki pengalaman 2 tahun atau 4 semester. Nah, setelah itu nanti formasi jika masih ada baru diberikan ke yang lulusan PPG. Nah, seperti itu teman-teman ya. Urutan kelulusan bagi pelamar prioritas sebagaimana maksud diktum ke-29 huruf A berlaku ketentuan sebagai berikut. Nah, jadi untuk pelamar prioritas atau yang sudah lulus passing grade di tahun 2021, nah, nanti diurut lagi teman-teman ya untuk yang mendapatkan formasi. Karena yang PG di tahun 2021 ada XTHK 2, ada guru non ASN, lulusan PPG, dan ada guru swasta. Jadi nanti yang sudah PG di tahun 2021 nanti formasi diberikan dulu kepada XTHK 2. Nah, semoga bisa dipahami teman-teman ya. Dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Nah, ini baru nanti dipertimbangkan ya. Kebutuhan bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum ke-31 diusulkan oleh PPK kepada Menteri, diktum ke-31. Nah, ini kalau misalnya mau teman-teman ya, instansinya menjadikannya paruh waktu. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.